Tapi kemarin kalau kita lihat bahwa dalam beberapa kajian kami terhadap performa emiten-emiten yang melakukan stock split dalam beberapa tahun yang lalu, memang bahwa sentimennya sebenarnya bersifat short term. Artinya bahwa ketika momentum pelaksanaan stock split seperti misalnya persetujuan atau misalnya momen ex date-nya pelaksanaan di situ adalah momen-momen bagaimana berespon cukup bagus terhadap harga sahamnya. Tapi kembali lagi itu bersifat momentum, artinya untuk perjalanan ke depannya kembali lagi bahwa performa harga sahamnya sangat tergantung kepada kinerja perusahaannya. Artinya dalam beberapa kajian kita di beberapa tahun banyak dijumpai ketika emiten melakukan stock split, namun ketika ke depan performanya tidak mendukung, bahwa tidak terjadi kenaikan dari sisi harga maupun tidak terjadi perbaikan dari sisi likuiditas. Jadi kembali lagi memang momentum lebih kepada momentum-momentum sesaat ya, seperti rencana pengumuman stock split, persetujuan stock split, atau pelaksanaan ex date-nya. Jadi momentum-momentum itu yang banyak menjadi titik kuat sentimennya terhadap harga dan likuiditas sahamnya. Tapi kalau bicara masalah ke depannya atau jangka panjangnya, kembali lagi bahwa isu fundamental, sentimen fundamental yang banyak menjadi drive kembali terhadap harga dan juga likuiditas sahamnya. Keuntungannya untuk para investor kalau yang belum mengambil kan setelah stock split pasti bisa ambil dengan harga yang jauh lebih murah begitu ya. Tapi untuk emiten yang memang secara konsistensi sudah memiliki saham tersebut, kemudian saham tersebut melakukan aksi stock split begitu ya. Apa keuntungan yang bisa didapatkan untuk para emiten, investor ini nih Pak Alfred? Ya, kalau dari sisi para investor tentu bahwa peningkatan partisipan pasar atau peningkatan investor, artinya bahwa akan muncul demand diharapkan dengan adanya stock split karena segmen investornya akan semakin membesar. Sehingga ini berlaku bicara masalah hukum permintaan. Jadi ketika semakin banyak segmen pasar investornya atau partisipannya, demand-nya meningkat, tentu akan berpengaruh terhadap harga. Cuma kan kembali lagi bahwa yang kita sampaikan bahwa drive untuk animo investor itu untuk melakukan pembelian kan sebenarnya pertimbangan tidak hanya sekedar faktor harga saja. Tentu ada pertimbangan fundamental. Artinya bahwa ketika misalnya saya ambil contoh bahwa kalau melihat harga saham yang di bawah 500 ya, emiten kita tuh porsinya kurang lebih ada hampir 60% emiten kita sekarang harga sahamnya di bawah 500. Artinya Ya. memang tetap dari sisi harga juga bisa menjadi sebuah daya tarik ketika emiten itu punya fundamental atau prospek yang cukup bagus juga dilihat oleh investor. Yang harus diperhatikan apa sih sebenarnya selain memang karena adanya harga yang jauh lebih murah begitu ya untuk menghunting atau memburu saham stock split ini, apa yang harus diperhatikan secara lebih luas nih? Apakah memang diperhatikan juga kinerjanya seperti apa? Plannya untuk apa sih stock split? Apakah jangan-jangan juga ada indikasi juga mau melakukan aksi fundraising di sisi equity begitu? Nah, seperti apa nih Pak Alfred? Ya, kalau kita lihat bahwa tetap bahwa pertimbangan terbesarnya masih faktor fundamental ya, Mar. Jadi pertimbangan itu yang harus dicermati oleh investor bahwa tidak serta-merta ketika emiten memang melakukan stock split bahwa itu menjadi sebuah garansi atau jaminan untuk bisa mendorong performa harga saham dan juga likuiditasnya. Bahwa kembali lagi bahwa berdasarkan catatan historis kita bahwa itu bersifat short term. Jadi tetap pertimbangan fundamentalnya. Dan yang lain yang juga perlu dilihat adalah bicara masalah likuiditas tadi. Memang kalau kita lihat dengan adanya stock split ini secara teoritis juga akan bisa meningkatkan atau memompa likuiditas. Tinggal nanti pasar melihat bahwa ketika terjadi stock split memang tujuannya atau bagi emiten-emiten yang sudah mengalami kenaikan harga saham dan harga sahamnya juga dihitung oleh kenaikan prospek dan fundamental, mungkin itu relatif cukup strategis untuk memilih tadi kalau based on pelaksanaan stock split terhadap saham-saham yang pengen dibeli atau yang dipertahankan dalam portofolionya. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.